tekanan dari regional masih cukup tinggi gitu ya, dan sentimen masih belum baik ya, sehingga kemungkinan hari ini masih ada penurunan. Tapi selalu ada peluang-peluang ya. Jadi kalau misalnya ada indeks harga-harga saham yang gapnya sangat dalam untuk trading jangka pendek, oke. Di sisi lain juga sebenarnya dari valuasi ya kita bisa berharap bahwa dalam 1 atau 2 tahun saham-saham yang ada di harga sekarang ini sudah bisa memberikan keuntungan. Artinya kalau misalnya Anda memang view-nya jangka panjang sih udah boleh mulai koleksi, tetapi koleksinya tuh ketika ada penurunan tajam gitu ya. Kalau kita sekarang kan nggak bicara 100 poin, 200 poin, sekarang udah persen sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada saham-saham yang anjlok cukup besar, tapi harus dilihat dulu fundamentalnya kalau kita mau panjang jangka panjang seperti itu. Ya, ini sambil mata saya tidak bisa lepas dari gadget saya karena memang semuanya ini pergerakannya terus-menerus masuk dalam zona tekanan. Kemarin itu kan ada kalimat it's just a sentiment. Fundamentally speaking, we don't have any problem. Nah, sekarang masih relevan nggak? Karena sekarang sentimen yang berupa corona ini begitu ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, langsung bergeraknya tidak hanya sentimen lagi. Ini benar-benar sudah mempengaruhi secara psikologis dan psikis para pelaku pasar dan investor. Ditinggalkan habis-habisan ini Pak ya, semua bursa Amerika dan juga Eropa apalagi apa yang Anda lihat dari mereka. Kita ke Amerika terlebih dahulu, kemudian ke Eropa, baru spillover-nya ke Indonesia akan seperti apa? Amerika Pak. Ya, Dow Jones kalau dalam beberapa minggu ini kan anjlok dari harga tertingginya begitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya memang harga tertinggi di awal-awal akhir Januari itu memang udah luar biasa ya. Jadi koreksi ini tinggal menunggu waktu ketika ada berita jelek ini kan kemudian turun ya. Nah, saya melihat sih memang masih tren sudah menjadi cenderung turun dan potensi penurunan masih ada gitu ya. Jadi ya kalau kita sih bicara sekarang 10% mungkin masih ada potensi ya. Dengan Trump memberlakukan larangan 26 negara kalau tidak salah di Eropa, ini Eropa juga langsung saham-saham berbasis sektor penerbangannya anjlok turun bebas. What's next ketika persentasenya saja sudah demikian alarming untuk saham-saham sektor penerbangan di sana? Hantamannya seberapa besar kawasan benua biru ini Pak? Apalagi mereka kan terkenal negaranya kecil-kecil dengan jumlah penduduk yang juga sangat terbatas, usia lansianya juga tinggi. Pasar sahamnya akan seperti apa sih? Atau dunia investasi lah katakanlah di sana. Ya, kalau di Eropa ini kan yang paling terpukul itu Italia ya. Sampai lockdown ya. Karena di sana penanganannya tidak ketat dari awal gitu ya. Kalau kita lihat kecolongan kah Pak in a way? Jadi memang kalau dalam sejarahnya kita lihat di flu flu Spanyol waktu itu ada 2 sikap ya, satu langsung bersiaga dan satu lagi membiarkan. Nah biasanya yang dari sejarah kita bisa lihat yang membiarkan itu kasusnya seperti Iran gitu, tapi yang siap dari awal itu seperti Singapura dan saya lupa tuh yang kemudian sekarang udah agak berkurang juga ya, tapi malah kita bisa sudah banyak sembuh melihat gitu ya, udah jadi sembuh tuh di Asia Tenggara kita juga. Jadi ekonominya sebenarnya kalau Italia kan kecil ya buat Eropa. Nah ini kita berharap di Prancis dan Jerman itu tidak terpengaruh banyak ya, serta Inggris ya, sehingga ekonomi di Eropa tidak terlampau terpukul. Memang